Nah ini Mas kapan lagi mendaki bareng Mr. Kadek, Fadil dan Mas Farid? Oh kok tambah suwi tambah entek anggotane. Pertanyaan ini nanti saya jawab ketika ini udah selesai. Khusus ini ya, saya akan jelasin semua berdasarkan fakta. Nah itunya loh teman-teman. Ya tinggal 10 menit lagi. Oke teman-teman, selamat malam, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Nah ini puasa ke-7 apa ke-8 ya. Nah ini saya baru mau camp cooking ya. Tapi untuk kali ini cooking aja, campnya nanti habis ini. Nah untuk mengawalinya saya mau cooking di sebelah rumah. Karena kemarin ada yang tanya, Mas kapan camping di sebelah rumah? Karena kan tahu sendiri, waktu saya dulu sama Ari, lokasinya udah sangat keren. Dan untuk saat ini lebih, bukan keren lagi, ngeri. Nah mungkin itu aja di awal. Dan saya cuma membawa ini aja, sama nanti meja kursi aja. Kita masak-masak yang unik. Saya pakai 18 liter aja loh ini. Ya biar ada apa ya, gairah yang keluar untuk camping di bulan puasa. Karena setiap bulan puasa saya pasti seperti itulah, ada aja pokoknya. Dan nanti sekaligus menjawab Q&A yang baru tak buat tadi sore. Karena ya ini sungguh dadakan. Sebenarnya pengen ke hutan tapi nggak tahu, ada aja pokoknya. Oke, nanti sekalian jawab Q&A sambil kita masak-masak apa yang tak masak nanti. Nggak ribet sih. Untuk ribetnya next setelah ini. Oke, kita gas ke lokasinya. Mantap. Oke, kalau temen di sini aja kita buat masak-masak yang unik. Artinya di sini saya pasangin flashlight ya, tapi berhubung cuacanya cerah banget, di sana bulan purnama, jadi wes di sini aja. Jadi di situ tempatnya agak miring, jadi di sini aja. Oke, lanjut, saya mau nyiapin dulu. Oke. Di sini dulu adalah tempat saya sama Ari itu sering bikin live IG itu loh teman. Ini udah lama sekali nggak tak kunjungi, meskipun deket dari rumah, hanya 20 meter. Ya ini adalah camp paling jauh saya, 20 meter teman-teman. Ya wis, nikmati aja lah, buat kita semangat untuk keluar lagi. Karena setiap bulan puasa pasti akan ya ada aja yang yes, namanya bulan puasa ya, penuh dengan kejutan. Dan pengennya itu ya pengen di rumah. Kalau puasa itu takutnya nanti batal gitu loh kalau ke outdoor ya kan. Sebenarnya camp di sini tuh adalah camp yang paling, kalaupun disuruh ngecamp loh ya, paling saya takutin. Karena apa ya, risiko ular nah baru banyak di sini. Kalau teman-teman tanya di gunung nggak ada, kalau di sini banyak. Semoga nggak ada kejutan. Oke, wes, sambil kita nanti cerita-cerita ya kan, mantap. Oke, jawab Q&A. Yes, ini aja. Oke teman-teman, kita unboxing ya apa yang tak bawa kali ini. Ya meskipun ini kayak sederhana banget, konten saya paling sederhana banget, tapi untuk masakannya jangan dibilang sederhana. Segini ini lumayan keren, lumayan kopi. Dan kalau ada yang tanya, Mas nggak nyamuk, bukan nyamuk sih, lebih ke hewan yang apa ya, mime itu loh, apa itu,
bahasa Indonesianya mime itu apa? Oke, lanjut kita buka ya. Apa yang tak bawa? Seperti biasa, meskipun tipis-tipis kita harus bawa alat camping. Dan ini menu kita untuk malam ini. Ada gula, ini ada tepung, minyak. Untuk minyaknya kok banyak sekali, sama kacang bersama tepung. Dan ini cooking set. Oke, astagfirullah, aku baru kali ini loh buat konten yang antara niat dan gak niat, tapi untuk ngeluarin sisi outdoor, semangat ke outdoornya itu yang paling penting itu. Karena di bulan puasa ini emang ya tahu sendirilah, dulu konten saya kalau bulan puasa itu pasti ada kayak nggak semangat gitu. Tapi kalau dulu kan saya sambil kerja jualan. Oke, dan oh ya, nanti untuk Q&A nya sambil masak atau nanti sambil menikmatinya. Oke, aku mau siap-siap dulu. Meskipun kita ada di ketinggian yang cukup rendah, kita cek dong si paling topografi kok. Wah, jam malam. Kita ada di ketinggian 100 mdpl cukup panas. Kita lepas saja ini. Oh ya Allah, ini sebenarnya kontennya tujuannya buat Q&A sih, tapi tak sambil buat masak-masak. Lanjut, kita mulai seperti biasa. Untuk di awal kita harus buat kopi dulu. Oke, jadi saya ingatkan ya teman-teman, meskipun ini bukan konten yang cukup niat sekali, ini tujuannya Q&A sekaligus saya buat itu ya, semangat untuk camp cooking di bulan puasa. Rasanya kadang tuh nggak enak kalau buat konten sesimpel ini tuh. Tapi ya gimana ya, mungkin ini juga terdengar suara-suara orang tadarus ya. Ini jam berapa ya? Jam setengah 12. Tak kasih tahu di awal ini ya, kenapa mood camping saya itu camp cooking ya, terutama itu karena saya ini lagi pesen tenda teman-teman. Nah, dan tendanya itu udah 1 bulan belum datang. Nantilah, khusus tenda ini bakal saya review, tapi reviewnya itu bukan review yang sangat kebanyakan sudah. Reviewnya bukan kayak orang-orang itu, bukan, beda. Nanti saya alasan pokoknya nantilah, khusus ini panas, jadi itu alasannya. Dan kan punya top 10 mas. Nah, saya ini sedikit kendala soal camp cooking ketika memakai top 10. Saya kurang bereksplorasi di lokasi masaknya itu loh. Nah kan top 10 ku piramid ya, sambil anginnya mulai datang. Saya lupa nggak bawa sarung tangan, ini panas sekali guys. Panas. Ngopi dulu. Nah jadi saya kurang bereksplorasi, kurang luas lah intinya. Meskipun tempat terasnya lah, ibaratnya terasnya itu luas banget, bisa buat 1 orang tidur. Tapi ketika masak kondisinya itu kan posisi sempit ya, piramid gini, kecuali ini. Nah itu baru enak, kamera geser-geser gini tuh enak. Kalau top 10 wow, bener-bener kayak ya looknya itu hanya dari situ aja gitu loh. Sini udah selesai.
misal nanti ada tenda yang ini, nanti mungkin tak buat teras yang lebih panjang, dan ya intinya lebih enak lah kalau pakai tenda frame ya, gitulah. Dan nanti tapten saya ketika tenda itu udah datang, insya Allah bakal saya lelang gitu. Langsung sini aja, kita menikmati kopi dulu sebelum nyiapin yang lain. Oke, mantap. Kita Q&A yang pertama. Oke, Q&A nya nanti aja lah, sambil baca-baca dulu, tak kumpulin, soalnya nggak tahu berapa yang tanya. Tadi tak lihat masih sedikit soalnya. Kira-kira ada nggak ya YouTuber yang ketika masak atau apa itu ngerokok? Cuma saya aja ya. Ya saya nggak mau nunjukin sesuatu yang hanya apinya gitu loh teman-teman. Ya sih gini, aku gini aja wis. Mau nggak seneng ya udah gitu loh. Oke, mungkin itu aja. Aku mau nyiapin sesuatu yang pertama buat dimasak. Nanti keburu sahur. Ini sambil lihat Q&A ya. Saya mau ini dulu, kacang tanah. Nanti teman-teman bisa request ya untuk di nextnya. Pokoknya jangan yang sulit-sulit lah. Sini bukan Ari yang pandai memasak ya, meskipun Ari kadang juga nonton review dulu, tutorial, tapi dia itu pandai mengingat-ingat. Kalau saya astaga. Kita sangrai dulu. Iya lupa di sini ya. Allahu Akbar HPku. Yuk, kira-kira dari sini udah bisa nebak saya mau buat apa. Berapa ya? Jangan banyak-banyak nanti tumbuh jerawat. Kita sangrai. Aduh, harusnya saya tadi bawa yang agak melengkung itu, nasting saya yang satunya ini melengkungnya malah kebalik ke dalam, bukan ke bawah. Aduh, balik. Sambil nyangrai sambil Q&A ya teman-teman. Oke, ini dari Mas Alfianas. Aku lanang ta wedok? Lanang Mas. Nah ini terus lanjut ada Indra TTN. Kapan ke Sumbing Mas? Ke Sumbing kemarin udah Mas, bisa cek aja videonya di deskripsi kalau pengen tahu. Lewat si Petong kemarin saya. Terus ini jalan kaki pelan. Kenapa sampean memilih buat mendaki gunung? Karena saya ketika sebelum mendaki gunung itu saya juga seneng main ke pantai Mas. Ya seneng, tapi ternyata ketika saya naik gunung itu saya ngerasain sesuatu yang beda gitu loh. Ternyata saya ngerasain, wah ini saya gitu loh. Ya intinya itulah, nggak bisa diungkapkan kalau itu. Dari Mbak Eni Kusrini, Mas Yunus pernah naik ke Wiles lewat Dusun Salam, Judeg Blongko, Nganjuk. Wow, saya baru dengar dusunnya Mbak Eni. Saya yang masih pengen itu lewat Besuki sebenarnya. Terus sama kalau yang puncak Trogati itu lewat Singokromo. Lanjut, akhirnya jadi chef Mas Pria. Enggak sih Mas, saya cuma sekedar seru-seruan di camping gitu loh, meskipun ini bukan camping. Ngomong-ngomong nyangrai itu gini ya. Nah rumahnya mantul. Nah ini Mbak Dunianis, pernah bosen nggak masih naik gunung? Justru kalau nggak naik gunung itu saya bosen Mbak di rumah, kecuali ada kegiatan lain yang seperti kebutuhan gitu ya.
mungkin naik gunung tapi kan nggak udaranya nggak bosen saya, karena saya mendapatkan sesuatu yang nggak tahu kenapa dapat bedanya itu ketika di gunung gitu loh, main hiburan dan pencerahan yang lain itu di gunung. Terus ini dari Mbak Yanti, pencapaian apa yang sampai saat ini belum dapat terrealisasikan. Nah kalau saya lebih ke ekspedisi Mbak, saya itu pengen banget ekspedisi dengan konsep saya yang nggak tak kasih tahu. Intinya saya pengen ekspedisi dengan konsep yang berbeda, nggak mungkin kayak atap negeri terus kayak yang punya Zawin itu langit kelabu begitulah. Cuma saya punya sendiri konsep gitu ya, itu Pak terkait ekspedisi. Cuma kan ekspedisi itu ya sekali lagi butuh mungkin dukungan dari luar yang cukup banyak, karena ya kita sendiri butuh waktu, butuh biaya yang cukup besar gitu Pak. Ini kira-kira udah apa belum ya? Kayak udah, ntar lagi lah. Terus lanjut Mas Bondan MP, ngantar privat sama Mas Yunus itu biayanya berapa Bang? Nah nanti untuk privat itu bisa sama saya bisa, tapi untuk biayanya nanti tergantung Mas, itu tergantung gunung dan ya intinya gunung lah, nanti bisalah diomongin di sini. Saya udah punya kontak, nanti bisa hubungi aja di IG, itu ada kolom kontak, bisa diklik di situ, nanti langsung nyambung ke WA bisnis ya. Di situ juga nanti bisa cek lah produk Cito aja. Oke mungkin itu aja sih, mau tak beresin nih. Udah teman-teman, ini saya sama istri itu disuruh ini ngecek ini loh teman-teman, panas. Gimana ya caranya ya, ditumbuk biar hancur ya kan, masukin sini ditumbuk terus numbuknya pakai ini. Oh oke. Tadi saya dibawain plastik ya, mending dimasukin plastik ini aja. Oh iya ya, ini saya juga dikasih tahu ya teman-teman, ini bukan pure saya sendiri, saya nggak pandai, saya ngapalin tutorial aja sampai kadang ya nggak berhasil loh. Terus ini padahal dekat rumah tapi saya masih kesulitan ya. Kita harus berpikir teman-teman. Oh ini masih kita berpikir. Mentala cari batu aku. Berisik kayak ini, udah jam 12 sih. Gimana ya caranya ya? Sih. Nyari sesuatu yang agak keras. Nah ini batang pohon ini aja. Soalnya kalau di meja kok kesannya rawame banget gitu. Kan ada batang pohon ya. Sumpah rumahku deket ya dari sini. Kenapa aku nggak pulang aja dulu ya? Jangan dong, jangan. Itu salah satu pantangan. Kalau udah dibawa semua harus digarap apapun yang ada. Tapi tetap kurang halus dong. Oh nanti di sini aja. Kita debak pakai kayu.
Tujuannya buat ini loh, buat misahin ini loh. Nggak bisa lembut ya. Ayo berpikir, ayo berpikir. Apa di sini aja ya? Aku menemukan sesuatu yang enak. Wah, itunya loh teman-teman, tak buang. Tuh. Anjay, HP ku sampai kayak gini ya. Astaga, kopiku ya Allah. Tak tahu masalah. Biar lebih halus ya, mau tak tumbuk pakai ini lagi ah. Semoga bisa halus. Aku mau gini tuh, ya Allah, rame guys. Aja aku bingung ya. Buat dimakan sendiri aja udahlah. Intinya seperti itu ya teman-teman. Ini anggap aja ini sangat lembut sekali ya. Terus kita kasih air panas. Ini tadi Q&A nya tinggal yang di IG tinggal 2 ya. Di sini tak jawab lagi. Sambil nungguin, ini ada Mbak Januarti 235. Cooking apa hari ini? Temukan resep baru dari Cito dan praktekkan di rumah. Yes, Mbak Januarti harus praktekin. Nanti disepil di story ya. Tak tunggu pokoknya. Gampang kok Mbak, ini tadi ya wis itulah pokoknya. Sambil nungguin mateng sambil ini loh. Ya Allah, kok nggak bisa lembut ya. Terus satu lagi di IG dari Triandi. Bang, kapan masak ikan masukin ke dalam batang bambu ya? Oke, aku suka kalau ini. Oh, Allahu Akbar, ada kata dong. Siap-siap mas, nanti tak usahain lah. Aku nyari resep-resep dulu yang pas buat saya. Sambil nungguin ini ya untuk di Q&A di IG udah ya teman-teman. Saatnya saya masuk ke YouTube. Tadi saya juga buat di YouTube. Di YouTube ada 24 komentar, cuma yang bertanya nggak tahu. Ini udah mendidih, kita taruh di sini. Tujuannya apa teman-teman? Biar menggumpal. Kurang bisa menggumpal soalnya kan nggak halus ya. Oke, mungkin itu aja. Terus selanjutnya saya tadi bawa piring. Gimana ya piringnya ya? Itu ada piring. Anjay, lupa dong.
Iya dong, saya lupa nggak bawa piring. Allahu Akbar. Masya Allah, sebisanya lupa piring ya. Di sebelah rumah lo bisa sampai lupa. Karena pantangannya nggak boleh kita balik ke rumah, jadi saya menggunakan yang ada aja. Ini yang buat tak sangre tadi, buat nyangre, buat wadah ini aja ya. Nah ini sekarang kita buat kepalan. Anggap aja ini sangat bau bersih sekali. Nggak bisa ya, harusnya aduh nggak usah lah. Buat isian ini nanti wis gini aja, nggak apa-apa, wis buat syarat ya kan. Ya jadi selanjutnya kita buat menu utamanya. Kita pakai ini, terus ini airnya masih panas ya. Selanjutnya ini dia tepung ketan. Oke, kita pakai tepung ketan. Pisau nggak bawa. Apa itu kan? Dari sini gimana teman-teman? Bunda-bunda udah ada yang tahu. Habis dari sini kayak saya kehilangan sendok. Tadi saya bawa sendok berapa ya? Kita kasih tepung ini berapa ya? 1, jangan banyak-banyak. 2, 10. Oke, 10 aja, jangan banyak-banyak. Kita kasih gula pasir. Gula pasirnya berapa ya? Ini selera. Berapa ya? 1, 2, 3. Kurang nggak ya? Kita aduk-aduk. Baik gula lagi teman-teman ya. 1 aja. 1 aja lah. Jadi 4 sendok. Kayak nggak kelihatan gitu loh pas tak uleni gini. Kita kasih minyaknya ini jangan banyak-banyak. Kita kasih minyak 3 sendok makan. Airnya dikit-dikit aja dulu. Oke, segini aja. Aku suka melihat adonan gini tuh kayak lembut banget. Gimana teman-teman, udah bisa nyoba? Pastinya udah ada. Nah, untuk Q&A di YouTube nanti pas udah matang aja ya, sambil makan, sambil ngopi, nanti sambil main hammock. Karena saya tadi bawa hammock, kita hammokan di tempat yang lain gitu loh, ya kan. Ini tak jawab satu aja ya. Bikin tutorial aplikasi map sampean kayak Mas. Oke, nanti tak buatin tutorial ya. Aku udah bukan script untuk map biar tersampaikan dan jelas. Karena biar gak gagal kayak kemarin itu loh. Oke, ini udah kayak gini. Intinya seperti itu. Kita pakai nesting legend teman-teman. Ini nesting yang pertama kali menemani Cito. Sekarang udah jarang tak pakai. Terus pakai intinya buat ngukus lah ya.
Ini buat ngopi nanti, Rek. Anjay, saya masak tuh. Oke, habis itu kita pindahkan ini dulu. Masih banyak sekali ya minyaknya ya. Kita pindahkan di sini. Ya. Meskipun kebanyakan minyak, masalah. Kita tunggu ini biar ada dukuk-dukuknya. Ini pas gak ya? Besar sekali. Wow. Wah, ini tantangan buat masukin plus ngambil ini. Si terlalu ke pinggir. Oke, nungguin mendidih nanti tak masukin ya. Ini yang jadi masalah ini loh. Ini saya masukinnya, wow, fresh sekali. Ngambilnya sih, kalau masukinnya sih nggak masalah. Cukup PR ini. Masukinnya agak PR. Aduh, gimana ya masukinnya ya? Mending kita taruh dulu. Aku ngeri deh soalnya. Jangan masuk kon. Allahu Akbar, ngeri sekali. Kita butuh bantuan. Ini mana yang satunya ya? Tak pakai bantuan ini teman-teman. Ngeri soalnya. Panas. Fresh sekali nih, ngambilnya gimana ya? Oke, kita kukus sampai nanti sahur. Oke, ini jam berapa ya? 00.57. Anggap aja 1 lah ya. Sampai 1:30 berarti. Sambil nungguin ini, sambil Q&A ya, saya jawab pertanyaan di YouTube. Karena di YouTube saya tadi juga buat dan ada beberapa yang tanya. Nah, ini Mas kapan lagi mendaki bareng Mr. Kadek, Fadil dan Mas Farid? Kok tambah suwi tambah entek anggotane. Nah, ini tak jawab. Saya akan jawab pertanyaan ini khusus di camp cooking kali ini. Nah, untuk pertanyaan ini nanti saya jawab ketika ini udah selesai khusus ini ya. Saya akan jelasin semua berdasarkan fakta. Jadi jangan lupa disimak nanti. Saya mau jawab yang lain dulu. Dari Mas Koirul Hunter. Mas kapan trip di Bali? Udah nunggu dari dulu Cito trip di Bali. Sebenarnya di Bali itu udah Mas, kemarin di Gunung Agung ya. Tapi untuk kata trip itu kan biasanya entah satu gunung atau beberapa gunung. Tapi untuk satu gunung udah Gunung Agung. Untuk yang lain nanti saya tetap ada. Cuma saya pengen itu naik motor, karena kemarin pengalaman ke Agung itu saya kendala sama kendaraan angkutan umum itu sangat-sangat bingung sekali. Kalaupun kita nyewa itu akan memakan budget yang cukup banyak. Lebih baik saya naik motor, nyebrang kapal ya kan, motor sendiri, kita keliling gunung-gunung di Bali. Dan satu lagi khusus yang jangan guide gitu loh. Mending saya sama temen yang ada di Bali atau lokal yang kenal saya di Bali, saya naik bareng. Nah itu baru gak masalah.
Ya, pertanyaan lagi dari Deden Setio Utomo. Hal yang paling lucu dan tak terlupakan ketika mendaki, Mas. Nah, kalau ketika mendaki itu banyak sih, Mas, terutama waktu kekurangan ketinggalan, kelupaan kelupaan barang itu sering. Tapi yang paling lucu ketika, nah ini antara lucu sama nyiksa juga. Waktu saya naik ke Gunung Arjuno bareng Fadil, Kadek sama satu Faiz. Nah, ketika itu kita kan nginep di rumah Mbah Fadil ya, di Batu Malang. Di situ itu ya namanya mungkin orang gunung atau orang desa ya, tapi di situ kota loh. Biasa orang anggap aja kita di situ orang gunung ya, kan baik ya. Kebanyakan orang gunung itu pasti ramah-ramah. Nah, di rumah Mbah Fadil itu, di situ kan banyak ya kayak tetangga mbahnya Fadil, intinya seduluran sama Fadil. Nah, kita ini dikasih makan itu udah kayak nggak mikirin ini anak-anak udah makan apa belum. Nah itu, jadi kita ini dijawajeli makanan terus menerus teman-teman, sampai kita ini nolak, perut udah wow ya wis lah, kita udah kekenyangan, dikasih terus. Dan Fadil udah ngomong di awal, ya intinya dicicipi gitu loh. Kita ngelihat makanan itu banyak, jadi kalaupun kita mau nyicipi sedikit kan nggak enak ya, nggak sopan, nggak enak. Jadi terpaksa kita harus makan. Seingat saya kemarin sarapan 2 kali sama bakso, dan itu plus minum teman-teman. Belum lagi pas kita nginep di yang nggak tahu ya yang mana, intinya Mbah Fadil yang satunya gitu loh. Kita udah nyemil banyak pagi itu, kita udah nyemil, kasih makan, sarapan. Kita dipanggil lagi kasih sarapan, dipanggil lagi kasih bakso. Dan Fadil ngomongnya ya itu, ya cicipilah Pak buat formalitas gitu, buat syarat. Ya perut kita ini udah nggak kuat gitu loh. Astaga, sampai saya nyeletuk, ini kita kayak dibunuh pelan-pelan. Ya itulah pokoknya yang pengalaman seru waktu kita naik ke Gunung Arjuno. Kalau untuk yang lain sebenarnya banyak. Yang terakhir itu sama si Ari, kita dituduh, dikira maling durian. Ya bukan dituduh sih, intinya desa itu antisipasi dengan kita ini digrebek, takutnya gitulah maling durian. Ya seperti itulah. Yang tak terlupakan sebenarnya ya waktu itu kita dikasih, yes, baik ya, tujuannya baik, tapi kita yang sulit menerima. Perut udah nggak kuat gitu loh. Seperti itu ya Mas. Ya lanjutin dari Rio Ardiansah. Buat resep masakan outdoor yang penuh nutrisi, yang real food Mas, jangan instan. Oke, kalau untuk real food sih boleh. Saya udah punya gambaran sih Mas sebenarnya itu. Saya tinggal ini loh, memperbaiki gear saya yang punya beban agak berat. Ini kalau udah ringan semua, nah nanti konsep selanjutnya itu dimasaknya yang bikin beratnya ya. Jadi buat keseruan di campnya itu nanti masaknya. Intinya aku gear mau tak up biar agak ringan semua. Intinya konsep ultralight lah gearnya. Terus untuk masakan enggak gitu. Jadi tetap konvensional, enggak ultralight full. Semua tentang personil. Oke, apalagi ini si satu ini yang dibahas. Agak males aku sebenarnya bahas yang satu ini. Nantilah teman-teman. Jadi ini pertanyaannya udah mewakili semua, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin nanti saya jawab setelah semua ini selesai, sambil makan, sambil ngopi, saya jawab dengan fakta. Dan saya mau, intinya inilah, saya mau jelasin semua, dan saya nggak ingin kalau teman-teman bertanya lagi. Saya akan jelasin semuanya. Oke.
Saya udah capek teman-teman. Oke, lanjut. Ini kita fokus memandangi masakan yang satu ini. Jam 1 lebih 13 menit. Nanti setengah 2 mau tak buka. Oke. Wah, mau masang hammock ternyata nggak ada ya tempatnya ya. Masa iya masang hammock di sini sama di situ? Bawain air dong. Kalau mau dari sini ke sini saya terlalu jauh. Bener ini bisa tapi nggak bawa parang. Wah, mungkin nggak jadilah hamokan. Nanti kita duduk di sini aja sambil bercerita. Oke. Ya tinggal 10 menit lagi. Ya, dan sekali lagi saya ya mohon maaf ya teman-teman untuk video kali ini sangat sederhana sekali karena ya tadilah di awal udah tak omongin. Sebenarnya bulan ini itu adalah bulan dimana saya ini semangat banget pengen buat camping, tapi utamanya itu satu. Kok silau banget ya? Utamanya itu satu, di tenda. Oke, udah saatnya kita buka. Setengah jam. Kita matikan dulu. Tahu mateng nggak mateng. Panas. Wow. Oke. Oke, aku mau penasaran mau ngecek airnya masih banyak apa enggak. Oke, masih. Aduh, sulit dong. Kok kesannya gini banget ya? Kayak terlalu lama deh. Jadinya merengkel ya, nggak sesuai ekspektasi. Tapi nanti bisa lah diremet-remet ya. Itu nggak bawa apa-apa, pakai ini aja. Oke, meja bersihin dulu, saatnya kita buat sesuatunya. Oke, ini udah nggak begitu panas. Nah, tadi saya juga bawa tepung satu, ada yang lupa ya. Ya intinya tepung biar nggak lengket gitu loh. Taburin di sini biar nggak lengket. Karena saya nggak bawa piring teman-teman. Kita taruh di sini. Saatnya kita menguleni. Diuleni di sini dulu aja. Ternyata dalamnya masih panas. Aduh. Masih panas ternyata. Taruh sini aja. Oke. Kita pakai tepung maizena. Los. Panas tapi serius. Oke teman-teman, saatnya kita ngasih ya, karena saya nggak bawa piring jadi ini wadahnya. Kita kasih isian. Nah, jadi inilah teman-teman saya ini saya ceritanya buat mochi gitu loh. Ini harusnya kan dikepeli ya isinya ini, tapi enggak. Ya begitulah konsepnya teman-teman. Nah, ini harusnya kan dikrempeli gini ya, tapi nggak bisa karena nggak
lembut gitu loh. Jadi ya setelah kita pikirkan untuk gimana caranya masuk ke adonan begitu teman-teman. Ini kacangnya kayak terlalu banyak ya. Oke, mungkin untuk ininya tak skip aja ya, karena lumayan lama. Oke teman-teman, kita udah ada di tempat yang sedikit berbeda. Geser sambil oke, jaket dulu Rek. Jaket tipis buat lumayan ya. Ini jam berapa ya? Jam 2. Ntar lagi mungkin akan terdengar suara kentongan-kentongan sambil nyicipin mochi sama kopi. Mantap, kopinya nggak begitu manis. Kita cobain ya. Ya ini kalau dari segi penampilan sih gimana? Berapa teman-teman? Kalau saya sih, karena ini masakan saya ya tak puji dong. 9/10. 9 dari 10 ya. Untuk rasa kita coba. Nah, sebenarnya untuk adonan plus apa isian kacang itu kalau imbang itu enak. Serius, aku nggak bercanda aku. Bukan karena ini buatan saya sendiri loh ya. Nah ini kan isiannya itu cuma sedikit. Nah kulitnya itu terlalu tebal. Tapi dari segi manis udah pas lah. Kalau saya sih ya, bagi yang kurang suka manis. Tapi ini agak terlalu manis ya. Asli ini kacangnya kalau agak banyak mungkin enak. Harusnya tadi sambil nyemil kacang gitu ya. Udah tak beresin sih tadi. Asli Rek, edak Rek. Ini aja yang paling besar. Aku nggak bawa peso ya. Nah teksturnya wah. Nah sayangnya ini loh, isiannya kurang banyak. Wah, cuma ya ini terlalu tebal, jadi kayak kita ini ngunyah isiannya itu kayak nggak ada. Andaikan isiannya ini banyak ya, jadi kulitnya itu agak tipis gitu loh, lebih banyak ke isian. Kalau ini enggak ya. Karena tanggal sekali yo, tebel yo. Isiannya cuma saya taburi lah. Tapi untuk manis enak. Andaikan ada orang mau tak suruh nyoba. Asli mantul. Oke, ini sambil ngopi sambil sebat. Saya mau jawab ya. INE. Nah, terkait tim ya. Kenapa ini ada salah satu komentar itu yang bikin saya tertarik untuk menjawab. Nah ini loh, kok tambah suwi tambah entek anggotane. Nah ini Mas Widi ini tahu nggak sebenarnya anggota Cito itu siapa? Sebenarnya Cito Adventure yang mungkin yang versi yang Cito Adventure yang intinya dikenal sekarang itu saya sama Mr. Kadek teman-teman. Awalnya itu wes yang lain itu hanya saya kasih tahu Fadil lah. Itu cuma kayak tambahan gitu loh. Judulnya sebenarnya yang bikin kata tim itu kan bukan saya tuh, penonton sendiri.
jujur aku nggak pernah bilang tim, rekan aja. Rekan yang juga tahu kadang Mister Kadek kan dulu sibuk kerja, saya juga sendiri ya kan. Mungkin untuk saat ini yang lebih dikenal teman-teman yang tahu itu tim gitu loh ya kan. Aku baru-baru sama itu aja. Nah, terus kenapa kok sekarang jadi sendiri? Nah, ini ceritanya ini agak sebenarnya internal teman-teman. Untuk masalah kenapa kok khususnya bukan ke Mister Kadek sama Fadil, tapi yang satu ini loh yang bikin tanda tanya ini ya kan. Banyak sekali yang tanya. Gini loh, aku itu orangnya ya ini keras-kerasan aja ya. Aku itu orangnya nggak suka sama orang yang nggak jujur. Sedangkan saya buat konten ini seril mungkin ya kan. Aku udah buat hashtag the real of hiking. Intinya saya menunjukkan pendakian yang sesungguhnya gitu loh. Nggak ada ceritanya kita buat seolah-olah gitu loh, nggak ada. Bahkan dari segi horor pun nggak ada teman-teman. Nah itu aku nggak suka sama orang yang nggak jujur ya. Yes, pahami sendirilah tujuanku ngomong nggak jujur ini. Nah terus ini kok tambah suwi, tambah entek ini, intinya kok lama-lama jadi habis anggotanya ya. Coba tanya sih Mister Kadek sama Fadil, dia keluar itu kenapa? Bukan keluar ya intinya, dia itu ada pekerjaan lain gitu loh, bukan keluar. Bukan, istilah keluar itu apa ya, kok jadi kayak ini grup apa gitu. Bukan itu. Harusnya teman-teman pahami, pasti ada waktunya ketika kita menggeluti itu bareng-bareng, bukan di konten kerja aja lah, kerja ada waktunya. Ada satu orang keluar kerja, entah itu mutusin untuk pindah kerja atau emang pengen usaha di rumah atau gimana. Nah begitu teman-teman. Jadi mereka ini ya bukan istilah keluar, bukan. Dia ini punya kesibukan selain mendaki gunung, dan itu real kehidupan. Kalau konten ini kan tujuannya kita menghibur kan ya. Nah itu ada masanya kan ya. Terus saya balik lagi ke terutama ini loh yang sering ditanyakan. Mungkin aku paham kenapa orang sering mencari ini. Aku tahu satu, public speaking. Gak seperti kita, saya Mister Kadek, Fadil itu kita seolah-olah ngaco, karena emang ya itu kita gitu. Kita nunjukin keseruan di pendakian. Tapi yang satu ini beda. Saya sebenarnya ngomong kayak gini itu males teman-teman, karena aku takutnya itu sedikit kayak ngerendahin. Saya bukan orang seperti itu. Aku kalau nggak suka pasti tak tinggalin gitu aja, tanpa ada sebab, tanpa ada penjelasan, tak tinggalin. Saya orangnya seperti itu. Termasuk Mister Kadek. Saya ini sama Mister Kadek itu mirip, karena teman dari kecil dan lahir juga hitungan hari bareng lah. Jadi mirip. Kita kalau punya masalah, daripada kita berlarut-larut di situ, kita tinggalin, selesai, tanpa ada penjelasan apapun, selesai, kita tinggalin, wes, anggap aja kita nggak kenal. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada yang percaya, ada yang enggak. Intinya aku ngomong seperti ini dan faktanya seperti ini. Dan ada salah satu hal yang bikin saya ini sedikit kaget dengan kasus ini. Ini sebenarnya internal bau banget loh teman. Aku nggak mau sebenarnya jelasin, karena kalau tak jelasin konsepnya akan jatuhin gitu. Tapi karena aku udah izin sama Mister Kadek dan Fadil, bukan izin sih, pengen nyeritain gitu loh, fakta. Tapi nantilah kalau ada kesempatan aku ngecamp sama Fadil atau Mister Kadek, tak tanyain lagi. Nah, dulu ada kasus ketika ada sanggar itu sempet orang satu ini udah tapi karena saya ini menghargai penonton, karena penonton ini pas itu suka-sukanya kita bareng, jadi aku gimana caranya intinya gini loh. Mungkin ada yang fanatik ya, aku paham fanatik itu ada, tapi Anda taunya di layar kan ya, di balik layarnya Anda nggak tahu semua. Dan itu aku nggak mau nyeritain untuk yang itu.
khusus yang ini aku nggak mau. Kembali ke sifat saya. Sebenarnya aku udah mau males teman-teman bahas ini. Dan ada satu hal kenapa Mr. Kadek dan Fadil itu menjauh, seperti menjauh ya, anggap aja di kehidupan YouTube menjauh. Aslinya ya enggak sih, aku WA-an biasa aja. Kehidupan YouTube seperti menjauh. Itu dengan alasan dulu ketika ada satu orang ini, mereka ini menganggap konsep Cito ini ada yang berubah, teman-teman. Mungkin yang udah gitu Cito dari lama, tahu lah, udah tahu itu. Nah, ini ada perubahan dan mereka berdua ini kurang suka. Jadi perlahan dengan cara seperti saya ini, tiba-tiba Mr. Kadek menjauh, Fadil juga menjauh. Dengan tanpa alasan mereka ngomongnya cuma aku sibuk kerja, aku sibuk gini gitu. Sebenarnya aku ya tahu gitu. Tapi ya tahunya aku itu baru kemarin. Tapi kalau mereka berdua justru udah lama banget tahu. Tadilah kalau aku ada kesempatan naik bersama mereka, kalau mereka mau jelasin sedetail mungkin, kalau aku jujur aku nggak mau apa ya jelasin sampai dalam gitu, nggak mau. Yes, aku gini aja, enak-enakan aja. Ya kalau temen-temen nggak suka dengan Cito yang sekarang, ya nggak apa-apa. Is, tahu lah apa yang harus dilakuin gitu loh, ya kan. Namanya kita menghibur orang banyak ya. Ya nggak bisa lah kita nurutin semuanya. Harus satu-satu dengan konsep. Kalaupun mau agak nyeleneh ya tetap kita harus ngarahin ke konsep dasar gitu loh. Aku pengen jelasin biar teman-teman itu tahu, tapi aku nggak tega gitu loh. Ya mungkin ini sifat dasarku ya. Saya nggak bisa jelek-jelekin orang, itu nggak bisa. Meskipun ada fakta yang tertulis di history ini banyak. Tapi ya gimana ya? Aku nggak pandai, public speakingku itu nggak pandai, teman-teman. Jadi pasti akan ya seolah-olah mungkin dianggap mungkin kasarane apa ya teman-teman, kasarane itu saya yang salah ya kan. Padahal selama ini aku merendah terus itu untuk apa ya, ya wis lah gitu loh. Karena aku nggak pengen kejadian ini tuh berlanjut, apa bukan kejadian ya, bahasan ini nih berlanjut. Saya lebih baik mulai dari nol lagi gitu. Dan untuk si Fadil sama Mr. Kadek saat ini emang mereka itu sibuk banget. Mungkin ada yang tahu kok, itu Fadil sering naik gunung. Ya itu karena dia itu posisi naik gunungnya ya nggak pas sama saya, atau lagi diajak temen-temennya yang lain gitu, temen sohibnya gitu. Untuk di Cito ya mungkin next ada kesempatan lagi gitu. Aku jadi ngelawantur gini ya, aku takut salah ngomong. Ini tadi saya mikir untuk jawab ini harus tak tata dari segi saya nggak mau ngejelasin sampai dalam gitu loh, nggak mau aku. Biar penonton yang selama ini kepo soal si dia ini biar bertanya-tanya terus, wis terserah aku. Kalaupun teman-teman tak jelasin, yang fanatik ini, antara teman-teman kaget sama saya ini seolah-olah ngejelek-jelekin loh. Kalaupun gimana ya, bicara soal fakta itu, sebenarnya saya punya kuasa karena ini Cito ini kan yang bikin saya ya. Aku jadi bingung. Ini mungkin ada beberapa
penonton yang udahlah mas gitu pasti akan nggak suka sama penjelasan saya ini, karena saya sering ngobrol sama mereka, dia wis lah mas gitu, mereka nggak tahu gitu, ya wis lah gitu. Nah mungkin ini mungkin yang terakhir saya mau jelasin. Jadi intinya seperti itu. Kalau teman-teman punya pikiran yang luas mungkin bisa dipahami sendiri. Saya ngomong seperti ini tuh bukan atas dasar ada apa ya, tujuan, itu bukan. Ketika Cito udah rame aku terus ambil alih sendiri, bukan. Saya bukan orangnya seperti itu teman-teman. Kalau kita bisa jalan bareng, ayo gitu loh, begitu. Nah berhubung sohib saya yang dua ini menghilang sebelum kejadian ini ya, bukan menghilang, menjauh dan punya kehidupan yang udah sibuk sendiri sebelum kejadian ini ya. Jadi ya gimana, akhirnya kan saya putusin untuk sendiri tuh. Bagaimanapun caranya ya ini harus tetap jalan gitu loh, karena banyak pendukung dong, banyak yang support dan banyak yang sepaham. Nah seperti itu ya wes lah mas, sementara ini sendiri aja dulu. Nanti kalau ada kesempatan atau gimana, ada temen yang baru, entah itu kapan. Kalau untuk konsep saya saat ini adalah penonton yang mau ikut atau orang yang mau ikut lagi, yaitu tim saya. Setelah itu ya udah, aku ganti lagi, begitu. Contoh seperti Mas J, Mas Arif kemarin di Wilis, sama Bang Yudi, seperti itu. Jadi di situ ada teman, di situ ada tim, teman baru ya di pendakian. Jadi kalaupun tim lama ya wis lah, nanti kalau ada kesempatan saya mau naik sama si Mr. Kadek sama Fadil. Nah dan satu lagi teman-teman, si Ari ini sekarang udah di Sumatera ya. Dia itu udah kerja gitu, jadi dia yang bukan gabung. Saya ini sama Ari gandeng rumah gitu loh, jadi nggak usah dianggap tim. Wes nggak usah dibahas kalau soal Ari itu udah satu keluarga sama saya gitu loh. Dan kalau dia nggak ada berarti dia itu lagi sibuk banget dan nggak bisa diganggu gitu, nggak bisa diajak. Apalagi sekarang udah di Sumatera teman-teman. Kalau masih ada yang tanya soal Ari itu, dia Allah kebacut berarti. Kalau untuk si Fadil, si Mr. Kadek masih ada lah, ada jawaban gitu loh, soalnya dia di sini gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, pahami aja kata-kataku yang belepotan ini. Saya ngomong belepotan ini karena hati-hati, saya nggak mau konsep saya ini menjatuhkan. Jadi seperti itu, entah percaya atau enggak ya wes, ini yang tak omongin ya. Mohon maaf kalau nggak bisa sedetail mungkin, karena kembali ke sifat asli saya, yang saya ini orangnya kalau ada masalah ya wes masa bodoh, yang penting nggak kenal gitu aja gitu teman-teman. Dan kalaupun ada yang bertanya masalahnya itu parah apa enggak, bisa teman-teman simpulkan dengan saya seperti ini, apakah parah apakah enggak. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk Q&A plus cooking untuk malam ini, pagi ini, karena itu udah terdengar suara sahur itu. Ini udah jam berapa ya, jam 2:30. Aku mau sahur dulu. Oke, nanti kan trip selanjutnya semoga ya habis ini saya mau camp cooking sama si Goib. Kalau ada pertanyaan tentang Goib, kalau mau dia ini paling sulit untuk menjelaskan. Nanti teman-teman tanya aja, apa saya mau buat Q&A lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Gas. Mochinya buat anak istri.